Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca bismillah bersama, agar kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang ibu mau nanya, apa anak-anak ibu hadir semua? Oke, alhamdulillah kalau hari ini anak-anak ibu hadir semua. Baik, materi kita hari ini yaitu tanah dan batuan. Nah, ada yang tahu ada berapa jenis tanah dan jenis batuan? Iya, betul sekali nak. Sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang tanah dan batuan. Tanah adalah suatu hasil pelapukan biologi di mana komposisinya terdiri atas komponen batuan dan humus yang umumnya berasal dari tetumbuhan. Sedangkan batuan adalah bahan padat bentukan alam yang umumnya tersusun oleh kumpulan atau kombinasi dari satu macam mineral atau lebih. Kemudian jenis tanah di Indonesia yang mempunyai karakter berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa jenis tanah, di antaranya tanah humus. Tanah humus berada di lapisan atas, mempunyai warna gelap dan bersifat gembur. Tanah humus terbentuk dari pembusukan tumbuhan. Tanah humus banyak terdapat di hutan tropis, dan tanah humus merupakan tanah yang paling subur. Kemudian ada tanah pasir. Tanah berpasir mudah dilalui air atau bersifat porous dan mengandung sedikit bahan organik. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan. Pada umumnya tanah berpasir tidak begitu subur karena mengandung sedikit humus. Tanah berpasir cocok digunakan sebagai bahan bangunan. Terus ada tanah liat. Tanah liat atau tanah lempung sulit dilalui air. Tanah lempung terdiri atas butiran tanah liat yang halus sehingga bersifat liat. Tanah liat sangat lengket dan mudah dibentuk ketika basah. Oleh karena itu, tanah liat sering digunakan sebagai bahan dasar pembentukan batu bata dan gerabah. Berikutnya ada tanah kapur. Tanah berkapur terbentuk dari pelapukan bebatuan. Tanah jenis ini sangat mudah dilalui air dan mengandung sedikit sekali humus. Oleh karena itu, tanah berkapur tidak begitu subur. Terus ada tanah gambut. Tanah gambut terbentuk di daerah rawa-rawa. Tanah ini bersifat asam, berwarna gelap, serta bertekstur basah dan lunak. Tanah gambut kurang subur hingga kurang cocok untuk pertanian. Yang terakhir, tanah vulkanik. Tanah vulkanik banyak terdapat di lereng gunung. Tanah ini terbentuk dari mineral abu yang tertinggal setelah terjadi letusan gunung berapi. Tanah vulkanik bersifat sangat subur hingga sangat baik untuk pertanian. Nah, berikutnya ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis batuan menurut proses pembentukannya. Batuan dapat digolongkan atas 3 golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Untuk batuan beku terbentuk dari magma yang membeku. Batuan yang sudah ada di alam ini dapat berubah akibat pengaruh perubahan suhu dan pelapukan. Yang termasuk batuan beku antara lain batu granit, batu basal, batu obsidian, dan batu apung. Ciri dan manfaat batu granit tersusun atas butiran yang kasar, ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna keabu-abuan, dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Proses terjadinya batu granit berasal dari magma yang membeku di dalam kerak bumi. Proses pembekuan ini berlangsung secara perlahan. Jadi, batu ini termasuk batuan beku dalam. Kemudian, ciri dan manfaat batu basal. Disebut juga batu lapa, berwarna hijau keabu-abuan dan terdiri dari butiran yang sangat kecil. Dimanfaatkan untuk bahan bangunan.
Proses terjadinya batu basal berasal dari magma yang membeku di bawah lapisan kerak bumi, tercampur dengan gas sehingga berongga-rongga kecil. Selanjutnya, ciri dan manfaat batu obsidian. Disebut juga batu kaca, berwarna hitam atau coklat tua, permukaannya halus dan mengkilap, digunakan untuk alat pemotong. Proses terjadinya batu obsidian berasal dari magma yang membeku dengan cepat di permukaan bumi. Yang terakhir, ciri dan manfaat batu apung. Berwarna coklat bercampur abu-abu muda dan berongga-rongga. Digunakan untuk mengamplas kayu dan sebagai bahan penggosok. Proses terjadinya batu apung berasal dari magma yang membeku di permukaan bumi. Berikutnya ada batuan sedimen atau batuan endapan. Batuan ini merupakan batuan yang terjadi karena pelapukan dari batuan yang sudah ada. Yang termasuk batuan sedimen atau batuan endapan antara lain batu konglomerat, batu breksi, batu pasir, batu serpih, dan batu kapur. Ciri dan manfaat batu konglomerat. Terdiri atas kerikil-kerikil yang permukaannya tumpul. Batuan ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan. Proses terbentuknya batu konglomerat berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku. Selanjutnya, ciri dan manfaat batu breksi. Terdiri atas kerikil-kerikil yang permukaannya tajam. Batuan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Proses terbentuknya batu breksi berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku. Berikutnya, ciri dan manfaat batu pasir. Terdiri atas butiran-butiran pasir berwarna abu-abu, merah, kuning, atau putih. Batuan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Proses terjadinya batu pasir berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku yang butirannya kecil-kecil. Kemudian, ciri dan manfaat batu serpih. Terdiri atas butiran-butiran batu, lempung, atau tanah liat, berwarna abu-abu kehijauan, merah, atau kuning, dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Proses terjadinya batu serpih berasal dari endapan hasil pelapukan batuan tanah liat. Dan yang terakhir, ciri dan manfaat batu kapur. Terdiri dari butiran-butiran kapur halus berwarna putih agak keabu-abuan sebagai bahan campuran pembuatan semen. Proses terjadinya batu kapur berasal dari endapan hasil pelapukan tulang dan cangkang hewan-hewan laut. Kemudian ada batuan metamorf. Batuan ini batuan yang telah mengalami perubahan bentuk dari batuan beku dan batuan sedimen, atau batuan metamorf yang mengalami metamorfosa. Yang termasuk batuan metamorf antara lain batu marmer, batu sabak, dan batu ganes. Adapun ciri dan manfaat batu marmer berwarna putih dan ada yang hitam, keras, dan permukaannya halus. Marmer biasanya digunakan untuk membuat meja, papan nama, batu nisan, dan pelapis dinding bangunan. Proses terjadinya batu marmer berasal dari batuan kapur yang mengalami metamorfosis karena panas dan tekanan. Kemudian ciri dan manfaat batu sabak. Berwarna abu-abu tua, mudah terbelah, tipis-tipis, dan permukaannya kasar. Sebelum ada kertas, batu sabak dimanfaatkan sebagai papan. Proses terjadinya batu sabak berasal dari batuan serpih yang mengalami metamorfosis. Yang terakhir, ciri dan manfaat batu ganes. Berwarna putih keabu-abuan dan keras, batu ganes dimanfaatkan untuk membuat barang kerajinan seperti asbak,
jambangan bunga, dan patung. Proses terjadinya batu ganes berasal dari batuan Pluto granit yang mengalami metamorfosis karena panas dan tekanan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tanah dan batuan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian menjelaskan kembali kita hari ini belajar apa. Iya, betul sekali nak, kita hari ini belajar tentang tanah dan batuan. Baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan jika ada tugas jangan lupa untuk mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.